Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Umi Mutiah, 2. Aulia Rohali, 3. Muhammad Robiansah, 4. Farah Diba. Baik, kami akan menyampaikan analisis SWOT pada video pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran ekonomi. Oke, sebelum lanjut, ada pantun nih. Buku tebal berisi ilmu, bekal hidup di dunia ini. Siapa mau tambah ilmu? Mari kita simak video ini. Oke, selamat pagi. Oke, semangat yang luar biasa. Sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa yang dipimpin oleh Sally. Yang tidak hadir, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Membahas tentang ketenaga kerjaan berarti kita akan membahas tentang profesi. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa di sini sudah tahu cita-citanya apa? Saya, Bu. Oke, mulai dari Brian. Satu lagi. Ade. Iya, Faras. Oke, di sini tujuan pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Oke, membagi anak-anak sekalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, nah Ibu sudah ada siapkan link. Udah saya kirim di grup kalian ya. Nah, untuk anak-anak bisa mengisi Google Form untuk menentukan gaya belajar dari masing-masing kalian. Sudah bagikan ya. Untuk yang visual, Ibu sudah bagi komik. Ya. Nah, sesuai dengan komik kalian. Kemudian untuk yang audio ini. Oke. Nah, untuk yang visual tadi membaca komik kan, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Untuk yang bidang audio, saya belajar audio, di sini salah satu temanmu membaca tentang teks ketenagakerjaan profesi. Empat, nanti kalian akan mempraktekkan sesuai dengan profesi kalian. Saya adalah guru. Saya termasuk ke dalam angkatan kerja. Sebelum menjadi guru, saya harus menjalani pendidikan selama 4 tahun di salah satu perguruan tinggi. Menjadi guru adalah salah Ya kan? Nah, tentang tenaga kerja. Oke, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan adalah namanya tenaga kerja. Ya kan? Nah, oke, saya tanya. Dari yang kalian baca tadi, bagian kelompok visual, apakah si Hana adalah termasuk tenaga kerja? Tidak, karena di sini ada penjahit, dokter, kuli bangunan dan TNI. Jadi kalian klasifikasi penjahit, apakah dia termasuk ke tenaga kerja terdidik atau tidak? Untuk audio adalah membuat lagu dari teks estetik, membuat teka-teki profesi, 3 teka-teki. Dari kelompok visual, yaitu kami sini mendeskripsikan 4 profesi. saya dari kelompok estetik memberikan coba-coba tadi yang saya berikan. Saya merupakan anggota kedinasan. Camat. Ayam. Oke, benar. 1, 2, 3. Ketenaga kerjaan minimal 15 tahun ada tenaga terakhir. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa tenaga kerja itu harus berumur 15 tahun yang sedang mencari pekerjaan. Mengakhiri pelajaran kita, lebih baiknya kita adakan berdoa. Oke, yang dipimpin oleh Analisis strengths atau kekuatan yang terdapat pada video pembelajaran sebelumnya adalah yang pertama, penggunaan Google Form. Penggunaan Google Form memudahkan dalam mengumpulkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya.
Waktu yang diperlukan untuk identifikasi gaya belajar peserta didik menjadi lebih cepat karena hasilnya bisa langsung diketahui setelah semua peserta didik mengisi Google Form. Hal ini akan lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Yang kedua, memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik, seperti komik untuk visual, bacaan teks untuk auditori, dan aktivitas fisik seperti teka-teki untuk kinestetik, bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap siswa secara optimal. Proses pembelajaran yang bervariasi seperti yang ditujukan dalam video tersebut memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih efektif bagi mereka. Kemudian yang ketiga, penggunaan media kombinasi teks dan gambar dalam PowerPoint memungkinkan guru untuk menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, grafik, diagram, yang kombinasi itu akan memudahkan dan akan lebih diingat oleh peserta didik. Baik, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Pada video pembelajaran yang sudah kami tonton, tidak ada umpan balik dan refleksi pada akhir pembelajaran. Padahal, adanya umpan balik dan refleksi sangat penting untuk membantu siswa memperbaiki kinerja, meningkatkan pemahaman, serta motivasi mereka untuk belajar lebih baik. Hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan memberikan pertanyaan terkait bagaimana perasaan siswa setelah pembelajaran. Apakah metode pembelajaran yang sudah diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah terdapat hal-hal yang belum siswa pahami agar menjadi bahan perbaikan di pembelajaran selanjutnya? Kekurangan selanjutnya adalah penggunaan smartphone dalam pembelajaran membutuhkan jaringan internet yang memadai. Tidak semua siswa memiliki jaringan internet yang memadai pada saat pembelajaran di sekolah. Siswa yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya online. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dari pihak sekolah dan pemerintah untuk dapat menyediakan jaringan internet di sekolah agar bisa dimanfaatkan siswa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis opportunities atau peluang. Yang pertama, dalam pembelajaran tersebut, guru menggunakan komik digital yang dapat diakses menggunakan smartphone untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Komik digital tersebut memanfaatkan ilustrasi, alur cerita, dan percakapan untuk menyajikan informasi secara visual sehingga siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat lebih mudah memahami. Menggunakan komik digital untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan pengelolaan yang tepat, komik digital bisa menjadi alat pembelajaran yang efektif dan menarik dalam lingkungan pembelajaran yang semakin digital. Kemudian, untuk peluang yang kedua, guru memanfaatkan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar guru dan siswa. Dalam pembelajaran tersebut, guru memanfaatkan grup WA untuk mengirimkan link Google Form dalam menentukan gaya belajar siswa. Penggunaan grup WA memungkinkan penyampaian informasi dengan cepat dan dapat memfasilitasi diskusi kelompok yang lebih fleksibel. Guru juga bisa mengirimkan file berupa materi, video, link, dan sumber belajar lainnya secara mudah saat proses pembelajaran berlangsung ke perangkat siswa sehingga bisa lebih menghemat waktu. Oke, selanjutnya bagian threat atau ancaman. Yang pertama, kesenjangan dalam pemahaman siswa. Jadi dalam pembagian kelompok tersebut ada kemungkinan siswa yang merasa tidak pas gitu ya dengan gaya belajar mereka seperti itu. Jadi mereka kurang terlibat aktif dalam diskusi sehingga terjadi adanya kesenjangan pemahaman seperti itu. Ya, sehingga penting untuk guru yang untuk melakukan asesmen formatif secara berkala dan memastikan bahwasanya setiap individu ini memiliki penguatan konsep yang sama seperti itu, pemahaman konsep yang sama sehingga tidak terjadi kesenjangan antar siswa. Yang kedua, kurangnya fokus pada materi teoritis karena dalam video tersebut memang penekanannya adalah pada praktikal seperti itu ya, seperti mempraktikkan profesi atau membuat lagu. Dan siswa ini kurang ditekankan pada materi teoritisnya seperti itu, sehingga pemahamannya mungkin kurang seperti poin yang pertama tadi. Dan memang penting untuk menyeimbangkan antara praktikal dan teoritis sehingga mungkin guru bisa memberikan penjelasan
terkait teori-teori yang penting untuk dikuasai di awal pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, potensi ketergantungan pada gaya belajar tertentu, sehingga misalkan siswa ini memang dikelompokkan secara terus-menerus dia belajar melalui gaya belajar visual mereka. Namun ya, hal tersebut kurang baik ya. Ketika mereka tidak diberikan visual, mereka enggan untuk belajar atau merasa nggak cocok, dan itu kan kurang bagus ya. Padahal informasi ini kan banyak berupa bacaan-bacaan atau banyak berupa hal lain yang mungkin tidak ada visualnya dan kurang menarik. Tapi itu adalah informasi yang penting untuk dikuasai. Sehingga menurut saya guru perlu menekankan atau memberikan rotasi gaya belajar, sehingga dia tidak bergantung pada satu gaya saja yang membuat mereka ketergantungan terhadap gaya tersebut. Guru bisa merotasi mungkin metode visual, audio visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Seperti itu, dan mungkin bisa mengasah gaya belajar mereka dan tidak terpaku pada satu gaya saja. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.